mereka tuh udah berusaha untuk mencoba untuk shifting, Pak. Oke. Saya tadi pagi baru ngebaca, karena saya punya Apple Vision Pro, jadi saya dapat berita masuk kan di Instagram kan. Karena saya lagi senang sama Apple Vision Pro. Ada berita masuk, dia bilang gini, bagaimana Apple Vision Pro bisa merubah industri real estate. Keren judulnya. Apple Vision Pro itu teknologi itu teknologi keren banget sih. Maksudnya gini, ketika kita pakai itu, kita tuh beneran kayak berasa ada di dalam ruangan yang kita rekam foto atau video pun segala macamnya lah. Kayak semacam virtual reality gitu. Tapi lebih dari sekedar VR yang kita udah pernah tahu. Ini lebih lah. Nah, ada salah satu properti di Australia, developer gitu. Dia tuh udah menggunakan si Apple Vision Pro untuk mempromosikan properti mereka nih. Kenapa? Karena Apple Vision Pro itu bisa nge-record secara 3D. Jadi nanti kalau kita record, kelihatan tuh bangunannya tuh kayak kita lihatnya tuh real. Sobat Iba, apa kabar? Kita jumpa lagi dalam Obral Properti, obrolan profesional and property enthusiast. Saya Ferdinand Lamak dan kemarin kita sudah sempat ngobrol dengan tamu kita yang satu ini, Pak Yohanes Auri. Auri, apa kabar? Baik. Seperti biasa, semangat. Iya, semangat terus. Kita Pak Auri, atau saya lebih akrabnya kita sapa saja Auri. Beliau adalah CEO dari Flux Creative Universe. Ya, dan di obrolan kita dari episode yang lalu kita sudah ngobrol tentang Auri sudah ceritain kita tentang apa itu Flux dan bagaimana perjalanan jatuh bangunnya sampai menjadi seperti hari ini. Nah, Sobat Iba, kali ini kita mau ngajakin Auri untuk ngobrol tentang apa sih kaitan antara properti dengan dunia kreatif. Nah, yang pasti bahwa industri properti membutuhkan dunia atau pekerja-pekerja kreatif. Betul. Tetapi di era digital seperti ini, kira-kira apa sih kontribusi dari dunia kreatif untuk lebih membuat properti menjadi lebih menarik ketika di campaign atau dipasarkan begitu? Apa kaitannya kira-kira, Auri? Kayak kita coba kaitannya gini dulu ya Pak Ferdinand ya. Melanjutkan yang kemarin obrolannya. Kalau menurut saya sendiri dari sisi lokasi ya kalau nggak salah waktu itu. Benar. Dari sisi pengusaha dulu deh, sebagai industri saya di bidang kreatif. Ternyata ketika saya memindahkan kantor tadi dari daerah Cipondoh menuju ke daerah Senayan Permata Hijau, efeknya tuh luar biasa banget bedanya. Satu, saya lebih gampang nyari klien, itu udah pasti. Bukan nyari klien, maksudnya lebih gampang nyari orang yang mau kerja. Orang mau kerja tuh karyawan lah. Iya, karyawan. Lebih gampang banget. Lebih gampang. Karena kenapa? Karena memang pesaing-pesaingnya Flux pun itu emang mereka banyak di daerah Jaksel. Jadi ketika kita mau nyari orang itu gampang banget masuknya. Terus juga kedua, ternyata karena kita bergerak di bidang industri kreatif suasana kantor pun itu juga mempengaruhi banget. Kebetulan saya dapat tempat kan di Jalan Mas Murni di Permata Hijau, dekat Senayan itu. Satu, tempatnya tuh gede, luas tanahnya segala macam. Kalau datang ke kantor kita tuh isinya tuh udah tanaman-tanaman hijau segala macam, pokoknya nggak akan terkotak-kotak lah. Dari si ruangan bangunan juga udah bagus. Tapi yang justru saya senang itu adalah karena kita industri kreatif, jadi kadang kita tuh butuh disupport sama tempat, suasana lingkungan tuh yang emang bikin kita tuh jadi fresh lah idenya. Dengan kantor yang isinya tidak seperti kantor yang kaku gitu ya. Bener. Ada kolam renangnya, ada tempat gymnya, ada tempat coffee shopnya. Bahkan saya bangunin juga tempat buat bobo boxnya ala-ala. Kalau dia udah ngantuk mau tidur, ada bang bednya. Jadi dibikin sedemikian rupa biar emang kreativitasnya tuh ke-trigger lah. Betul. Jadi menurut saya tempat pun juga pengaruh. Senayan Permata Hijau, presisnya beda. Nggak bohong itu. Dan itu bisa menentukan klien-klien segede apa sih yang bisa ditangkap gitu. Betul. Itu juga pengaruh. Jadi bagi saya emang properti menurut saya salah satu faktor kesuksesan dari menjalankan bisnis juga. Jadi Sobat Iba, sobat yang memahami tentang properti, bahwa properti itu punya pakem yang tidak pernah berubah. Zaman boleh berganti, tapi
pakem atau kredo dalam dunia properti itu pertama lokasi, kedua lokasi, ketiga lokasi. Dan itu realnya seperti yang tadi Auri gambarkan ya. Juga dong. Kenapa? Luas. Oh iya betul, luas. Sekarang kantor yang Flux yang sekarang itu bisa sampai 150 orang. Dari yang tadinya cuma 20-an orang itu ya. Berarti karyawannya sudah segitu banyak? Ya, total 130-an lah. Masih bisa ditambah lagi. Oke. Nah, tadi variabel pertama tentang kaitan antara properti dengan sebetulnya bukan cuma kreatif saja tapi banyak bisnis yang lainnya. Nah, kita coba mengerucut sedikit ke yang lebih berkaitan dengan kreatif. Hari ini kan kita tahu bahwa banyak teknologi yang mulai bermunculan. Sementara produk properti ini kan agak berbeda dengan produk yang lain gitu. Kalau mobil atau Android begitu kan kita bisa dapatkan di mana saja, tinggal tahu serinya apa, mereknya apa begitu kan kita bisa temukan, oh kayak gini barangnya. Tapi kalau mau memasarkan properti, campaign satu produk properti kan kita harus datang ke lokasi itu. Iya, betul. Ngalamin bagaimana bermacet-macetnya, dan suasana alamnya seperti apa di situ. Nah, itu apakah ada semacam kreasi atau kreativitas baru yang dikawinkan dengan teknologi hari ini untuk bisa lebih mengembangkan produk-produk campaign dari properti? Ya, sebenarnya kalau lihat di berita yang saya lihat trennya itu, mereka tuh udah berusaha untuk mencoba untuk shifting, Pak. Saya tadi pagi baru ngebaca, karena saya punya Apple Vision Pro, jadi saya dapat berita masukkan di Instagram kan. Karena saya lagi senang sama Apple Vision Pro. Ada berita masuk, dia bilang gini, bagaimana Apple Vision Pro bisa merubah industri real estate. Keren judulnya. Makanya pas banget. Itu Apple Vision Pro, Apple Vision Pro itu teknologi. Itu teknologi keren banget sih. Maksudnya gini, ketika kita pakai itu, kita tuh beneran kayak berasa ada di dalam ruangan yang kita rekam foto atau video pun segala macamnya lah. Kayak semacam virtual reality gitu. Tapi lebih dari sekedar VR yang kita udah pernah tahu. Ini lebih lah. Nah, ada salah satu properti di Australia, developer gitu. Dia tuh udah menggunakan si Apple Vision Pro untuk mempromosikan properti mereka nih. Jadi bahkan mereka sewa fotografer, videografer itu pakai Apple Vision Pro. Si fotografer, videografer ini itu dia naik helikopter, dia nge-record pakai si Apple Vision Pro-nya ini. Kenapa? Karena Apple Vision Pro itu bisa nge-record secara 3D. Jadi nanti kalau kita record, kelihatan tuh bangunannya tuh kayak kita lihatnya tuh real. Gitu, kita kelihatan dimensinya segala macam. Terus dia masuk ke dalam contoh rumahnya semuanya supaya orang tuh bisa. Dan itu real, itu real ya. Aku ntar bisa kasih lihat betapa hebatnya itu teknologi nih. Dia udah kembangin ke sana. Cuma emang menurut dia bilangnya begini, apa yang akan dilakukan adalah dia akan membeli Apple Vision Pro yang banyak supaya ketika ada customer datang, nanti customer bisa langsung pakai ngerasain langsung. Ngerasain langsung. Tanpa perlu harus datang ke lokasinya. Apakah behaviornya bisa berubah atau enggak? Kita tidak pernah tahu. Betul. Tapi setidaknya sekarang trennya mengarah ke sana. Artinya minimal sudah mulai sudah lebih maju lah selangkah. Betul maju di luar. Di sini kita nggak pernah tahu. Biasanya kan kalau di luar works, di sini kita tinggal ikutin lah. Cuma di luar udah mereka menggunakan itu. Dan menurut saya itu bagus banget sih. Maksudnya kayak kita harus gunain teknologi sih untuk mempermudah apapun yang kita kerjakan. Karena saya di bidang kreatif, saya juga sering banget anak-anak hampir tiap hari kita menggunakan AI kok. Itu mempermudah kerjaan kita, Pak Ferdinand. Tapi untuk dari sisi konsep untuk menelurkan satu ide kreatif gitu, apakah cukup sulit untuk membahasakan sebuah lokasi yang strategis dalam satu bentuk kemasan iklan kreatif gitu? Yang pasti nyari ide itu nggak gampang. Semakin kita cari, kadang dia suka nggak ketemu, Pak Ferdinand. Tapi semakin kita tidak cari, dia suka muncul sendiri. Dia suka datang sendiri. Muncul sendiri, betul. Itu berdasarkan pengalaman saya yang sering terjadi ya. Gue datang. Iya, benar. Tapi emang proses buat nyari ide ya emang nggak segampang itu sih. Kita kan masih ada melakukan riset strateginya dulu, terus kita masih tahu audiens kita tuh behaviornya apa aja yang mau kita tuju, terus kita ngelihat brand essence dari si brandnya ini apa benefit yang mau ditawarin dari setiap brand
yang lagi kita kerjain, baru kita crafting jadi satu, keluarlah satu ide besar. Dari ide besar itu kita turunin lagi, bagaimana mengkomunikasikannya lewat channel apa aja, itu kan juga pengaruh. Nggak bisa semua channel kita babat abis nih, itu masuk ke sini nggak bisa kayak begitu. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa dunia properti itu dunia yang rada konservatif, konservatif. Mungkin juga karena key person di sana juga orang-orang yang, tapi hari ini kan kita lihat sudah mulai muncul generasi kedua, generasi ketiga yang rata-rata. Apakah itu bisa mempermudah juga untuk transformasi properti lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi? Menurut saya iya, karena menurut saya paling simpel begini aja. Saya punya teman, dia salah satu influencer properti lah. Oke. Ya, dia sekarang udah punya banyak villa. Iya. Punya banyak villa, punya banyak kos-kosan. Betul. Karena apa? Karena dia sebagai influencer properti di kalangan anak muda, dia di look up. Betul. Jadi ketika orang karena nyebar, dia bikin properti rame banget. Rame, betul. Saya ngeliat tiba-tiba dia bikin lagi kosan di daerah mana gede, ada lagi villa di sini. Bener. Yang menjualnya apa? Ya dianya nih. Bener. Sebagai influencernya. Influencernya, betul. Kan? Maksudnya, betul. Coba kita bayangin dulu. Ini agak susah buat orang yang tiba-tiba mau bangun sesuatu, kan pasti mikir, betul, gimana cara jualannya? Harus punya sales yang banyak, harus nyebarin brosur. Iya benar. Karena dia modal digital loh. Betul. Jadi udah benar. Gitu sih. Itu menurut saya yang nyata yang bisa kita lihat langsung ya. Iya. Dan influencer ini harus yang punya banyak followers kah? Atau harus public figure kah? Nggak usah dia juga orang biasa kok. Cuma karena dia maintain konten-kontennya segala sesuatu tentang properti, jadi gampang bagi dia untuk nge-twist ketika dia punya, ibarat kata nih, misalkan ada satu orang dia konten kreator hobi masak, terus habis itu dia buka restoran, pasti rame restorannya. Kenapa? Orang udah kenal dia sebagai jago masak segala macam, chef ibaratnya. Kan kayak begitu juga, sama. Nah, sebagai seorang kreatif, sisi properti yang mana yang lebih mudah untuk untuk melahirkan ide-ide yang kreatif gitu? Misalnya, apakah interior kah, lokasi kah, atau arsitektur kah? Beda-beda ya. Beda-beda ya. Kalau saya kan orang visual, jadi saya tuh selalu kalau ngelihat segala sesuatu dari tampilan luar. Tampilan luarnya, oke. Jadi kalau saya ngeliat tampilan luarnya udah nggak menarik buat saya nggak mau cari tahu. Oke. Tapi kalau tampilan luarnya menarik, kena ke saya pasti akan cari tahu. Ini apa? Di mana? Luasnya berapa? Baru harga belakangan. Oke. Selama saya suka dulu di awal. Nah, orang kreatif itu kan juga perlu tahu tentang behavior dari mereka yang melihat produk-produk kreatif ya. Nah, kalau mungkin pernah melakukan riset, kebanyakan konsumen ketika melihat properti itu yang dilihat apakah tampilan luarnya atau apa? Sisi mana yang paling? Tergantung sih, perbandingan. Kalau kayak begini saya nggak bisa bilang semua majority ke sini, karena balik lagi tergantung. Ada mungkin sebagian orang yang dia ngeliat dari sisi harganya dulu. Harganya, betul. Tadi pagi saya baru ngeliat iklan, dikasih lihat muncul tuh ada salah satu properti, tapi saya nggak tahu properti dari mana, tapi dia jual rumah ukuran 3,5 dikali 10 kalau nggak salah. Tapi rame banget yang beli. 2 lantai. Iya bener, 2 lantai. Saya lihat iklannya, gile 3,5 bisa jadi rumah ya? Bisa. Itu Auri itu kalau nggak salah dari 3-4 tahun yang lalu, itu di daerah kawasan BSD, itu sudah mulai muncul dengan rumah ukuran kayak gitu. Ya, tapi sekarang pertanyaan gini, apakah itu menarik saya? Enggak, betul. Bahkan ke saya. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya, nggak ada yang salah Pak Ferdinand. Tergantung ya, balik lagi ke produknya sendiri dulu. Produknya sendiri. Produknya mau jualnya apa? Emang dia mau jualnya main quantity, dibikin kecil, harganya murah, yang penting beli banyak nggak masalah. Betul. Ada aja yang beli. Artinya sisi menarik dari produk tersebut itu yang kemudian ditonjolkan untuk menjadi. Ada lagi saya pernah ngeliat properti, ya ini nyampe ke saya, tapi juga saya bergetar untuk bisa. Bagus, unitnya eksklusif, tapi harganya tinggi banget. Betul.
bagi saya ini bagus, cocok ke saya nih. Ya ini dia jualnya, bahkan kalau ngeliat di billboardnya segala macam, kagak dikasih lihat gambar rumahnya. Cuma dikasih lihat ada orang tengah-tengah berdiri lagi enjoy ini, udah gitu dong. Betul. Sama logo. Betul. Ah, itu kena tuh. Iya. Jadi balik lagi tergantung, kalau dari sisi saya kreatif ngeliatnya tergantung produknya apa, mau sasar target marketnya apa yang dijual. Jadi dah ide kreatif. Saya ingat yang terakhir barusan Auri cerita itu kalau nggak salah tahun-tahun 2000-an awal. Itu koran terbesar di Indonesia ini. Di salah satu pojok itu cuma gambar logo sama quotation dari quotes dari kata-kata mutiara yang bagus. Tapi ketika orang baca itu persepsinya langsung ke apartemen mewah itu. Iya. Jadi nggak pernah dia ngajak orang untuk jualan. Bener. Nah, tapi quotes yang dia tampilkan itu mengarah kepada living harmony, sesuatu mirip-mirip segitulah. Nah, dan pola mengemas satu produk kreatif itu juga sangat mencerminkan level atau kelas dari produk yang mau dijual atau dipromosikan. Aku coba kasih di brand yang lain ya, bukan properti ya. Kita pernah megang salah satu brand dari Kapal Api Group, dia bikin deterjen namanya deterjen sayang. Deterjen sayang. Ya. Brief dari kalian dia bilang gini, Tim Flux, kita lagi mau keluarin deterjen namanya deterjen sayang. Waktu itu saya bangun brandnya dari awal Pak. Mulai dari bikin logonya, packagingnya, website-nya, sosial medianya, guideline-nya, iklan videonya, brand ambassador-nya, semuanya kita kerjain dari awal. Dia udah tahu nih, deterjen sayang ini target marketnya itu adalah untuk ibu-ibu yang lebih ke middle to low, lebih ke low lah, kelasnya lebih C sama D lah. Nah, kenapa? Karena buat ibu-ibu yang kelas C sama D ini, kalau dia mesti nyuci pakai deterjen itu panas loh di tangan. Iya, betul. Nah, dia masuk, dia bawa satu kelebihan adalah dia punya cooling agent. Ketika ibu-ibu masukin tuh deterjen sayang, tangannya dingin. Nggak panas, nggak perih. Itulah dia udah tahu. Oke, mau hajar ke sini. Dia tahu yang nggak dikasih sama kompetitor, dia masuk itu. Nah, kita sebagai agency, kita pakai tema besarnya bilangnya karena target marketnya ibu-ibu. Kita bilangnya gini, karena ibu perlu dikasih sayang. Oh. Karena ibu perlu dikasih sayang. Iya betul. Pakai brand ambassadornya Via Valen. Oh, Via Valen. Karena kita ketemu data ibu-ibu yang tadi kelas CCD, ini kan mereka nyuci, mereka tuh sambil dengerin lagu. Betul. Itulah healingnya mereka. Betul. Walaupun mereka browser ini tapi ada yang nemenin. Iya. Nah, sayang masuk, kita pakai Via Valen jadi brand ambassadornya. Video iklannya pun kita mengubah lagunya yang sayang jadi buat deterjen sayang. Jadi kan kita ubah kayak begini, sayang, deterjen baru. Jadi klop banget ya. Gitu. Jadi klop banget. Itunya brand ambassadornya Via, lagunya juga ada sayangnya, terus produknya juga brandnya sayang. Kan semuanya. Betul, harus dalam satu garisan. Dan itu kenapa menyasar segmen C ya? C ke D. Karena kalau AB kan nggak pernah sentuh deterjen langsung. Betul. Itu. Jadi balik lagi kalau di dunia properti, ya kita balik lagi menurut saya sama aja kok. Sama juga. Tergantung target marketnya mau jual apa, produknya kita apa, kelebihannya apa, behaviornya apa. Itu kan yang harus tugas aku sebagai creative agency mencari celahnya. Seperti ini, ngobrolin sedikit ini bicara soal ide kreatif. Jadi kayak gini, Auri, orang developer punya dua project. Satu rumah dengan luas lahan katakanlah 500 meter, kamarnya ada 4-5 kamar tidur, lalu di setiap kamar tidur ada toiletnya, ada kemudian coba kita bandingkan dengan unit apartemen, sekalipun itu tipe yang paling besar, tetapi lebih mudah, lebih praktis. Dan ketika kita mau pasarkan, yang kita mau tonjolkan adalah betapa simpel dan praktisnya seorang ibu yang hari-hari ada di rumah itu mengurusi
apartemen ketimbang rumah yang begitu besar. Nah, itu untuk merancang atau melahirkan satu ide untuk mengkampanyekan komparasi antara dua properti ini, bagaimana? Apakah sulit atau mungkin kan aku orang kreatif ya. Jadi pas Pak Ferdinand ngomong pun saya udah langsung kebayang. Langsung kebayang gitu. Kita bisa bikin begini segala macam. Yang paling simpelnya itu adalah contoh ya. Kita bilangnya kayak begini. Ketika misal kita mau tonjolin yang tadi di apartemen tadi nih ya. Karena si ibu-ibu ini lebih nggak stres ngurusin yang rumah yang gede, dia jadi lebih punya banyak waktu main sama teman-temannya. Oke, jadi itu yang di apartemennya di bawahnya ada tempat nongkrong. Oh, iya. Kan bisa kita bikin kayak begitu. Itu yang kita tonjolin. Betul. Mungkin kalau di rumah gede, tapi kan lu buat pergi keluar, waktu habis buat ngurusin. Habis buat jalan segala macam. Kalau apartemen kan sekarang kita lihat di bawahnya pasti udah ada something kan. Betul. Entah tempat kopi, entah tempat makan segala macam. Lu ada waktu buat nikmatin itu. Ketimbang jadi tinggal turun bak udah ngobrol udah. Itu yang ditonjolin ya. Itu mesti kita tonjolin. Iya, betul. Itu. Nah, itu ada satu poin yang bisa kita ngomongin tuh. Betul. Gitu, jadi tidak harus yang ditonjolkan adalah unit properti yang mau dijual gitu ya, tetapi lebih kepada lifestyle yang mungkin akan hidup ketika tinggalnya di apartemen. Oke. Nah itu bisa jadi satu topik tersendiri tuh. Tapi emang saya passionnya di kreatif sih ya. Jadi kadang emang saya tuh selalu berusaha untuk bisa menjawab apapun itu dengan sisi kreativitas. Betul. Itu PR utamanya sih Pak Ferdi. Iya. Sobat Iwa, udah ketemu ya jawaban antara bagaimana apa properti dengan dunia kreatif itu bisa menemukan satu titik yang tadi bagian akhir tadi Auri menjelaskannya dengan sangat baik. Biasanya orang memasarkan properti yang ditonjolkan adalah ini produknya kayak gini dengan speknya bla 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 bla. Tapi tadi Auri sampaikan bahwa ternyata yang jauh lebih menarik adalah bagaimana gaya hidup orang, aktivitasnya bisa berubah ketika dia memilih satu jenis properti yang seperti apa begitu. Oke, Auri, terima kasih banyak. Kita akhirnya lupa waktu kalau ngobrol dengan orang kreatif ini ya. Iya benar. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu di lain waktu dan Sobat Iwa, kita ucapkan terima kasih untuk Auri. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Iwa TV The Pilot, Simply Inspiring. Saya Ferdinand Namak, sampai jumpa.